Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tawaf di Baitullah sebanyak 50 kali, maka ia akan kembali dari dosa-dosanya seperti di hari pada saat ia dilahirkan oleh ibunya. Muhammad bin Ali bin Al-Husain berkata, aku bersama Abu Ali bin Al-Husain di Mekah ketika ia tawaf di Baitullah dan aku di belakangnya. Datanglah seseorang kepadanya. Orang itu meletakkan tangannya di atas punggung ayahku. Ayahku menoleh. Orang itu berkata, Assalamualaikum, wahai putra dari putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Ayahku diam. Setelah merampungkan tawaf dan salatnya, ia bertanya, wahai Muhammad, di manakah orang yang bertanya itu? Aku memberi isyarat kepada orang tersebut. Ia pun duduk di hadapan ayahku. Ayahku berkata kepadanya, apa yang engkau tanyakan? Orang itu berkata, aku ingin bertanya kepadamu tentang awal dimulainya tawaf di Baitullah ini. Mengapa, untuk apa, dan bagaimana? Ayahku kemudian berkata, baiklah, dari mana asalmu? Orang itu menjawab, dari penduduk Syam. Ayahku berkata, wahai saudaraku, dari penduduk Syam, ingat, janganlah engkau meriwayatkan dariku kecuali yang benar. Adapun awal dimulainya tawaf di Baitullah ini, sesungguhnya Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku telah menjadikan di bumi seorang khalifah. Malaikat bertanya, wahai Tuhanku, apakah engkau mengangkat seseorang khalifah dari kalangan selain kami, yakni dari kalangan yang suka berbuat kerusakan di dalamnya, suka menumpahkan darah, suka saling dengki, dan suka saling membenci. Dengan kata lain, wahai Tuhanku, jadikan khalifah itu pembangun, bukan perusak, padahal kami tidak menumpahkan darah dan selalu taat kepadamu, tidak pernah bermaksiat juga kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Malaikat menduga apa yang mereka ucapkan mendapatkan reaksi dari Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Dia murka terhadap pernyataan mereka, pernyataan para malaikat. Mereka pun kemudian menetap di arsinya. Karena takut murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tawaf mengelilingi arsy selama 3 jam. Melihat mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan rahmat atas mereka. Allah meletakkan sebuah rumah di bawah arsinya berbentuk bujur sangkar, lalu menutupinya dengan yakut merah. Rumah itu diberi nama Ad-Darak. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat, tawaflah kalian di rumah itu dan tinggalkanlah arsy. Mereka pun tawaf di rumah tersebut dan kemudian meninggalkan arsy. Demikian itu lebih ringan bagi mereka. Itulah Al-Bait Al-Ma'mur yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap harinya dimasuki 70.000 malaikat dan tidak pernah kembali lagi. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat. Allah berfirman, bangunlah untukku rumah di bumi seperti itu. Setiap malaikat yang dimurkai olehku hendaknya tawaf di situ, sebagaimana di Bait Al-Ma'mur
dan di arsiku. Ampunilah mereka sebagaimana aku mengampuni kalian. Mereka pun membangun rumah itu. Orang itu berkata, engkau benar, wahai putra dari putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku katakan, yang dimaksud dengan 50 kali dalam hadis adalah 50 minggu, sebab 50 tidak akan genap kecuali berminggu-minggu. Demikian itu dibuktikan dengan riwayat Sa'id bin Jubair dari ayahnya, dari Ibnu Affaf berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tawaf di Baitullah sebanyak 5 minggu, dosa-dosanya akan keluar sebagaimana di hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Jadi itu tidak mesti berurutan. Aku mendengar salah seorang syekh berkata, barang siapa mendapatkan dalam kumpulan amalnya lengkap 50 minggu, maka keluarlah dosa-dosanya seperti hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya.